Halo semuanya, hai apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya. Oke, hari ini general reading guys. Kita mau bacain siapa sih malam ini? Apa yang akan kita bacakan malam ini ya? Cek dulu energi dia hari ini ya. Energi dia hari ini kepadamu. Energi dia hari ini kepada kamu. Oke, tarik napas, sebut nama orang yang selalu kamu pikirkan, yang selalu ada di hati kamu 3 kali. Tarik napas, berdoa dalam hati ya. Selama saya mensapel, teman-teman silahkan berdoa di dalam hati ya. Energi dia saat ini kepada kamu. Oke, energi dia saat ini. Wow. Wow. Two of Cups ya. The Hangman. Oke. Sepertinya dia memang lagi bingung ya, terserah gitu ya. Seven of Swords. King of Pentacle. Nine of Wands. Aku mau ambil 6 ya, satu lagi. Aku akan mengambil 6. Satu lagi Five of Cups. Iya, ini dia energi dia hari ini ya. Langsung berat ya hatinya. Oke, siap-siap ya teman-teman semuanya. Sebelum kita melihat video dari siapapun ya, ini pembacaan tarot atau kita melihat sesuatu yang berupa sifat horor atau negatif ya. Jangan lupa berdoa dulu dan kita selalu aman lah ya, supaya kita terjaga dan dilindungi dari hal-hal yang tidak baik, bahkan dari hal yang kita dengar dan dari hal yang kita ucapkan sendiri. Jangan sampai kejadian, jangan sampai ini menimpa kepada siapapun gitu ya. Jadi kita berbagi cerita hari ini, berbagi dari sebuah cerita gambar yang akan kita ulas satu persatu ya. Ini bukan ramalan, sekali lagi ya, hanya prediksi dari sebuah gambar ya yang akan kita baca bersama-sama ya, tentang energi dia seseorang ya. Prediksi hari ini ya, tentang energi seseorang yang kamu selalu pikirkan, yang selalu ada di dalam hati kamu. Energinya saat ini bagaimana? Di sini ada Two of Cups ya. Two of Cups. Seseorang yang selalu kamu pikirkan, seseorang yang selalu ada di dalam hati kamu ya, dia memang ya sangat mencintai kamu gitu ya. Entah kenapa, tapi aku merasakan kamu dan dia itu memang banyak kesamaan ya. Ada juga sih yang tidak sama tapi sama tapi tidak sama. Bukan gitu, maksudnya gini loh ya. Kamu punya sifat pemarah ya, dia pendiam gitu ya. Terus tegas tapi orangnya, tapi kamu orangnya ngambekan, tapi juga keras, tapi juga pemarah, hanya mudah memaafkan dan mudah untuk luluh hatinya. Sedangkan dia tegas, pendiam, tidak bisa diganggu gugat ya, kalau sudah bicara A ya A gitu ya, atau agak susah orangnya, tapi dia di sini perasaannya kepada kamu, eh, dia masih menunggu kamu ya di sini. Seperti gini nih. Jika hubungan kalian saat ini sedang tidak baik-baik saja, atau jika hubungan kalian diambang putus, di kartu Two of Cups mengisyaratkan bahwa dirinya sangat mencintai kamu ya.
Two of Cups, dua cangkir, perasaan yang sama-sama, memiliki perasaan yang sama, memiliki hati yang isinya pun sama. Dia memikirkan kamu, kamu pun demikian rasanya seperti apa yang dia rasa saat ini dan begitu juga apa yang kamu rasa saat ini, dia merasakan itu, ya. Apa ya, ada sebuah kecocokan, ada sebuah keinginan untuk mengatakan bahwasannya kamu adalah, pilihan aku yang aku cari selama ini, kamulah orangnya, seperti itu ya. Jadi dia, mengatakan di dalam batinnya, sebenarnya kamu adalah orang yang sebenarnya selama ini dia cari. Yang seperti kamu ini adalah orang yang dia dambakan selama ini, ya. Oke, kita lihat lanjutannya seperti apa. Kita ketemu The Hangman, yang keluar adalah The Hangman, gitu ya. Apa artinya? Dia kan di sini, apa yang kamu rasakan saat ini, dia pun merasakannya, sama seperti itu ya. Apa yang kamu pikirkan saat ini, dia pun sama. Makanya selalu afirmasikan selalu baik-baik gitu ya, jangan sampai kamu bilang gini, "Nggak mungkin dia mikirin gue." Enggak, dia pasti mikirin gue. Udah stop, jangan lagi, beralih ke hal-hal ditambah-tambahin dia, "Tapi begini, tapi begitu." Udah stop gitu aja. Agar nanti semesta menariknya menjadi sebuah kenyataan yang benar. Tapi memang seperti itu yang kita lihat di kartunya bahwa dia memiliki perasaan yang sama. Ada kelanjutannya ya sebelum kalian bertanya, sebelum kalian tulis di kolom komentar. The Hangman, tapi dia tuh gimana kamu gitu ya. Tapi dia gimana kamu? Kalau kamunya usahanya good gitu ya, seperti apa yang dia inginkan, dia juga akan memberikan seperti itu perasaan dan usahanya ke kamu gitu. Tapi kalau kamunya ngejauh gitu ya, dia juga bakal ngejauh. Tapi kalau kamunya ngeblok, dia juga akan diemin kamu, nggak bakalan nyari gitu ya. Jadi dia akan berlaku sikapnya seperti apa yang kamu eh, berikan kepada dia gitu ya. Jadi ini dia akan bertindak seperti apapun itu gimana kamu gitu ya, istilahnya seperti itu ya. Dia sekarang juga ngerasanya kayak bingung gitu ya, hubungan ini tuh kayak bingung gitu. Ada rasa sayang, ada rasa cinta, tapi kok di sini ada kartu The Hangman. Jadi kayak yang jalaninnya tuh susah banget gitu, dijalaninnya ada banyak kayak gampang, tapi kok nggak bisa mulus ya perjalanannya gitu. Gitu ya. Jadi kamu sebenarnya dihadapkan dengan banyak ujian di dalam percintaanmu, tetapi sebenarnya kamu bisa melewatinya gitu. Kenapa kamu sama dia sekarang memiliki masalah dan kenapa masalah tersebut tidak selesai dan tidak ketemu ujungnya, terus akhirnya saling berpisah gitu. Mungkin saat ini ada yang berpisah ya teman-teman ya. Lalu saling berpencar, tidak saling berkomunikasi. Sebenarnya di dalam hati dia merindukan kamu, begitu juga dengan dia. Kamu juga bingung ya mau bagaimana saat ini, tidak ingin tahu lah gitu, kepala kamu tidak ingin untuk berpikir. Jadi kamu ingin sekali, tidak memikirkan apa yang dia, inginkan hari ini, apa yang sedang dia pikirkan pun kamu tidak mau tahu soal itu ya. Lalu ada the Seven of Swords ya, Seven of Swords. Sebenarnya dia pingin banget sih pergi dari kamu gitu kan. Dia sudah memiliki plan, sudah matang gitulah ya ingin pergi bener-bener. Namun dia selalu teringat kenangan bersama kamu, namun dia teringat, apa ya, perasaannya tuh meski dia memang lagi kesel ya, mungkin nggak tahu saya lihatnya mungkin kalian lagi ribut, lagi nggak baik sama hubungan kalian ini, akhir-akhir ini banyak sekali masalah, banyak sekali pertengkaran gitu ya. Lalu sebenarnya dia juga sudah merencanakan untuk berpisah denganmu, untuk meninggalkan kamu, tapi lagi-lagi tidak bisa, perasaan itu masih ada di dalam hati dia, meski sedikit tapi perasaan itu menancap di hatinya dan tidak bisa dia hilangkan. Ya, dia tidak mungkin melupakan kamu begitu saja, meski dia sekarang sudah berjalan jauh meninggalkan kamu, tetapi di dalam lubuk hatinya dia selalu perih,
ya, perasaannya selalu perih, perasaannya selalu, gelisah gitu ya. Selalu ingin tahu kamu, selalu ingin tahu kabar kamu, itu yang sebenarnya. Meski dia mau berjalan jauh, mau benar-benar tutup buku sama kamu, tapi dia di sini tetap seperti berharap banyak ya sama kamu gini. Dia melihat lagi apa yang kamu posting, dia melihat lagi fotomu. Jadi dia tidak bisa lepas begitu aja. Dia akan selalu kembali lagi dan terlihat masih menyimpan perasaan yang dalam ya. Yang aku lihat perasaannya itu juga agak perih ya, perih sekali gitu. Jadi mencintai kamu, mengingat kamu, namun dalam keadaan yang tidak baik, dalam berjarak gitu ya. Lalu ada perasaan sedih dan luka di hati begitu, sakit ya, begitu perih gitu, itu yang dia rasakan saat ini. Lalu ada King of Pentacles ya, ini tentang, materi ya. Oke, dalam keadaan dia perasaannya perih saat ini ya, dia bersikap untuk tenang gitu, dia bersikap untuk tenang dulu, dia tidak mau berbuat sesuatu yang lebih jauh atau meninggalkan kamu untuk selamanya, dia belum berani untuk melakukan hal tersebut ya, dikarenakan dia juga masih memiliki perasaan yang besar terhadap kamu, di mana dia yakin dengan seyakin-yakinnya ya. Kalau the King of Pentacle artinya ya seseorang di sana memiliki jiwa yang kuat, memiliki prinsip yang kuat, memiliki pikiran yang bagus ya. Bahwasannya dia juga bersikap dengan tenang ya, dengan santai bahwasannya kamu masih juga memiliki perasaan terhadap dia ya. Jadi meski dia sekarang berjalan jauh dan dia mulai untuk istirahat sejenak atau berhenti tidak begitu jauh meninggalkan kamu, karena di sana dia masih menyimpan perasaannya dan bahkan dia pun yakin kamu masih memiliki perasaan yang besar terhadap dia. Ya, jadi hatinya itu seperti sama seperti kamu gitu ya. Feminismenya tinggi gitu ya. Ada perasaan juga udah lelah banget gitu ngehadapin kamu, ngehadapin hubungan ini yang selalu ada banyak konflik yang tiada usainya, mau pergi tapi tidak bisa pergi, mau bersatu tapi sulit sekali untuk menyatukan kamu dengan dia ya. Dia sih maunya jadi satu, menjadikan halal dirimu, tapi kenapa begitu banyak sekali rintangan yang kamu punyai yang kamu belum selesaikan sehingga membuat dirinya agak susah bergerak maju ke kamu. Jadi dia nggak bisa maju. Yang aku bilang lagi ya, udah capek gitu ya sebenarnya ngobrol sama kamu, udah capek gitu klarifikasi segalanya ke kamu ya. Dia udah lelah gitu, tapi dia masih bertahan buat kamu gitu, dia masih bertahan untuk dirimu gitu. Kalaupun dia harus usaha, dia akan usaha gitu, tapi untuk saat ini dia hanya ingin diam ya. Di sini ada Nine of Wands, ada King of Pentacles, dan The Hangman ya. Di mana dia tidak akan ada pergerakan jauh lagi ya. Jadi dia seperti masih menunggu kamu, masih memberikan, waktu ya kepada kamu, apakah nanti kamu akan memperbaiki sikapmu dan kembali kepada dia ataukah kamu benar-benar pergi meninggalkan dia, baru nanti dia akan bisa memutuskan seperti apa dan bagaimana perasaan kamu ke depan. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman sekarang sedang tidak ada hubungan komunikasi lama, usahakan jangan dulu komunikasi ya, biarkan dulu selama seminggu atau lebih dari 2 minggu ya. Kalau dia ada reaksi untuk mencintai kamu, dia akan mencari kamu, bahkan dia akan mulai merindukan kamu, mencari dari berbagai, berita-berita yang mungkin kamu memblok WA-nya atau kamu memblok Instagram-nya, tapi dia akan mencari terus untuk dapat berkomunikasi denganmu. Dengan catatan tidak hari ini, tidak seminggu ini, tapi bisa diberikan jeda selama 2 minggu. Jika dalam 2 minggu ini dia tidak menghubungi kamu, dia tidak ada perubahan, tidak ada reaksi yang dia lakukan, silakan teman-teman ambil jalan untuk, memutuskan apakah teman-teman akan membuka blognya dan membicarakan, bagaimana dengan sikap dia. Tapi dengan catatan teman-teman tahu kalau jawabannya sebenarnya dia udah nggak peduli, misalkan dalam 2 minggu itu dia tidak membuka blognya ya.
ya. Jadi kamu harus ikhlas untuk tidak menghubungi dia, untuk tidak mengganggunya dia lagi gitu ya. Yang terakhir ada kartu Five of Cups ya, di mana sebenarnya dia lagi sedih loh hari ini ya. Perasaannya sedih sekali, hatinya perih banget, meninggalkan tapi mengingat terus, nggak bisa ngelupain secara perasaan dan pikiran gitu ya, badannya sehingga lelah gitu. Dia udah lelah, dia udah capek pikiran, capek hati, dia sebenarnya pingin bersatu dengan kamu di dalam sebuah istana ya. Tetapi kamu seperti punya banyak masalah dan problem yang membuat kamu dan dia seperti berjarak ya, tidak bisa menyatu, tidak bisa berjalan dengan lancar ya. Di sana ada cups yang tertumpah tiga, tiga banyaknya yang tertumpah, tapi yang 2 masih utuh di posisi yang sebenarnya atau posisi yang baik, jadi dia nggak terjatuh ya. Itu menandakan sebenarnya dia sedih, luka batinnya, pingin meninggalkan kamu, tapi di sana tersisa masih ada perasaan yang dalam kepadamu, ya, yang tidak bisa dia tinggalkan, yang tidak bisa dia lupakan dengan sesederhana itu. Jadi teman-teman, kalau misalkan kamu berpendapat atau berpikir dia tidak mencari kamu, dia tidak peduli kamu, inilah kenyataannya. Energi dia saat ini memang sedang sedih dan sedang perih. Kalian bertengkar terus karena urusan. Mungkin aku lihat salah satu di antara kalian di sini punya permasalahan di masa lalu atau punya urusan yang belum selesai sehingga menghambat jalannya percintaan kamu dengan dia saat ini ya. Jadi memberikan banyak, bumbu-bumbu kesusahan, kesulitan, bahkan air mata dan kesakitan di perjalanan percintaan kalian. Entahkah kalian masa lalunya adalah hutang, ya, karena di sini juga ada koin, ataukah itu masa lalunya adalah pekerjaan, di mana pekerjaan itu bermasalah kamu belum menyelesaikannya, atau kamu memiliki pasangan di masa lalu ya, yang belum selesai, tapi kamu sudah, berjalan jauh dengan kekasihmu saat ini yang sekarang ini kita bacakan energinya. Jadi, ada bau-bau di masa lalu yang belum selesai, yang belum tamat, yang belum hilang gitu ya. Dari hidup kamu. Jadi ini yang menghambat perjalanan, menghambat rezeki kamu juga, menghambat, kelancaran, cita-cita kamu sekarang ini ya. Ini akibat dari masalah yang saat ini belum kamu selesaikan atau memang belum tuntas ya. Kita lihat dari lintriknya ya, bagaimana? Apakah ada perempuan lain saat ini ataukah ada laki-laki lain saat ini yang sedang mendekati dia atau yang sedang dia simpan ya rahasianya yang dia belum ketahuan kamu, kita cek sebentar. Aku kasih sesuatu dulu. Bagaimana perasaan dia saat ini? Apakah dia memiliki pasangan baru ya selain kamu? Apakah seseorang yang ada di dalam hati kamu dan pikiranmu saat ini memiliki pasangan atau orang baru selain kamu? Oke, di sini semoga tidak ada yang jelek ya. Amin. Semesta jangan kasih yang jelek, tapi perlihatkan berita-berita yang bagus tentang si dia, bahwasannya si dia masih menyayangi kamu dan mencintai kamu dengan tulus. Oke, di sini ada kartu perpisahan ya, atau mungkin aku bilang ini adalah hambatan ya yang ada di dalam hubungan kalian. Jangan dulu berprasangka jelek dengan melihat kartunya sebelum aku bacakan. Oke. Dia juga banyak pikiran ya, ruwet dengan tingkah kamu yang selalu aja bikin masalah dan banyak ngambeknya, banyak marahnya, banyak curiganya, hal-hal yang tidak dia inginkan terjadi semua di dalam kehidupan atau percintaan kamu sama dia saat ini ya. Yang membuat dia saat ini jadi panas hati ya, kesal dengan sikap kamu gitu. Dan dia juga jadi malas untuk komunikasi yang membuat dia sekarang
males banget gitu untuk ngehubungin kamu, untuk menggoda kamu, hanya sekedar minta maaf atau ngobrol secara kayak basa-basi, dia males banget ya di sini. Oke, dia cemburu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 11. Oke, aku ambil satu. Oke, jadi hari ini ya, adakah orang lain selain kamu? Oke, ini serem banget ya bacanya. Dalam jalannya saat ini perasaan dia sangat serius dengan pasangannya ya saat ini, yaitu adalah kamu. Ya, karena pertengkaran, karena sesuatu hal yang terjadi di antara kalian belum lama ini membuat sikap dia seperti ingin menghindar dari kamu, ingin pergi dari kamu untuk sementara mungkin ya, dan membuat sikapnya saat ini banyak perubahan, cuek, tidak peduli terhadap kamu. Namun yang sebenarnya di dalam batinnya adalah dia ingin sekali bisa jalan lagi sama kamu, bisa barengan lagi sama kamu, karena sebenarnya dia masih memiliki perasaan rindu yang besar terhadap kamu, ya. Namun rasa jengkel yang saat ini dia rasakan, rasa kesal saat ini yang dia miliki karena ulah kamu, karena pemikiran kamu, karena keegoisan kamu gitu, ya, membuat dia dan kamu hari ini punya jarak atau komunikasi susah ya, atau tidak bisa, responnya tidak bagus, responnya tidak cepat, seperti kayak banyak sekali, intrik balas dendam gitu. Jadi mungkin kamu melakukan dia tidak baik karena ulah dia gitu, dia sebenarnya juga menganggapnya melakukan sesuatu yang sekarang dia lakukan adalah wajar karena perbuatanmu yang tidak mengenakan kepada dia. Jadi dia sebenarnya salah paham di sini ya, dia sebenarnya sayang banget sama kamu, tapi, dia mencoba untuk mendiamkan kamu, untuk tidak memperdulikan hal-hal yang membuat atau memicu pertengkaran di antara kalian, sehingga dia mencoba untuk menjaga jarak dari kamu gitu, dia kesel banget, jadi dia ingin menjaga jarak dulu dari kamu agar tidak terlalu bertengkar dengan pikiran dan keegoisan kamu. Tetapi gitu ya, tetapi justru kamu malah memperlakukan dia sadis kayak ngeblok atau ninggalin dia, jadilah dia kayak kalah gitu ya. Akhirnya dia sakit hati dan dia sebenarnya, ingin apa ya, jengkel, ingin marah sama kamu itu ya, ingin marah sama kamu. Namun karena perasaan dia juga hari ini sebenarnya ya, di dalam angan-angannya dia, di dalam perasaan dan jiwa batin terdalamnya dia sedang memikirkan kamu, sedang ingat dia dengan kamu gitu ya. Itu yang membuat malam ini dia di kamar atau dia berada di satu ruangan yang membuat dia ruwet gitu ya, memikirkan semua perkataan kamu, semua perilaku kamu yang membuat dia sekarang kayak banyak salah pahamin tentang kamu ya. Dia sebenarnya khawatir terhadap dirimu ya, dia khawatir kamu, apa, benar-benar benar-benar salah paham kepada sikap dia ya. Jadi dia mulai menyadari nih ya, awalnya kan dia memang mendiamkan kamu agar kamu maksudnya berubah menjadi baik, tetapi justru kamu membalas dia yang sama gitu sampai kamu ngeblok atau ninggalin dia sehingga dia di sini mulai sadar khawatir, justru sekarang kebalikannya dikiranya kamu menangkapnya dia yang udah ogah sama kamu gitu ya, dia khawatir. Dia sedih gitu ya. Jadi dia hari ini sedih sekali perasaan di dalam hatinya. Dia teringat semua perkataan kamu, janji-janji kamu gitu ya, dengan kesedihannya dan juga perasaan sayangnya yang dalam gitu ya, yang dalam di hati dia. Ya, dia khawatir dengan, perkataan yang pernah, dia ucapkan, begitu juga dia mengingat apa yang pernah kamu katakan kepada dia dan itu yang masih dia ingat selalu, bahwasanya kamu mungkin tidak akan pernah pergi jauh dari dia, ya. Kamu serius terhadap hubungan kamu dengan dia, ya. Jadi
Dia pelin-pelan nih teman-teman ya, pelin-pelan. Dia sayang banget, tapi dia juga kesel sama perbuatan kamu, ya. Jadi hari ini dia nggak mau riet gitu, nggak mau pusing mikirin keadaan ini, tapi kepikiran. Jadi dia nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat dengan tenang gitu ya. Dia sengaja nggak jawab 12 jam mungkin WA dari kamu, tapi sebenarnya itu mau biar kamunya mikir, tapi ternyata kamu membalasnya dengan menyakitkan ya, dengan ngeblok atau ngejauhin dia dengan apa ya, memutus semua akses. Jadi kamu membiarkan dia tersakiti dengan hal seperti itu. Sebenarnya kamu juga tidak sengaja untuk menyakiti, tapi kamu untuk mengobati diri kamu yang lagi luka gitu. Kamu kan terluka nih atas sikap dia, tapi dia mengatakan bahwa kamu sengaja gitu ya ingin menyakiti dia. Jadi kalian berdua itu salah paham gitu, nggak nyambung. Emang dua-duanya punya sifat yang sama nih, aku bilang juga tadi ya Two of Cups, punya sifat yang sama gitu. Tapi, eee, jadinya salah pahamnya banyak di sini ya, kayak kebalik-balik gitu loh pikirannya. Ya dia ruwet gitu ya, banyak overthinking dalam hubungan ini kamu dan dia ya. Aku lihat sih kamu dan dia banyak overthinking di hubungan ini sehingga kalian tuh nggak nyambung gitu ya. Dia ngediemin kamu berhari-hari supaya kamu itu minta maaf gitu, ngechat dia atau nelpon dengan kata-kata itu, terus kamu merubah sikap kamu, ya. Tapi justru kamu malah ngebalesnya ngeblok dia gitu, terus kamu kayak menutup semua aksesnya sehingga dia jadi kesel pas tahu dia diblok, kesel pas tahu dia kamu kayak pura-pura nyakitin lewat story gitu ya, dia lihat di mana terus ketahuan. Mungkin ada ya satu sisa, mmm komunikasi kamu yang nggak kamu blok ya, sengaja untuk dia bisa lihat dan dia lihat itu gitu. Akhirnya dia pun berpikir negatif, overthinking lagi gitu ya, jadi cemburu, jadi ngerasanya kamu manas-manasin dia supaya dia sakit hati, padahal nggak begitu ya. Jadinya ribet ya. Jadi kamu seperti, membawa sebuah cerita ke masa lalu gitu ya, bahwasanya kesalahan-kesalahan dia itu karena hubungan kalian tuh rusak karena kesalahan dia di masa lalu gitu ya, sehingga dibawa-bawa sampai ke hari ini yang nggak selesai-selesai gitu ya. Ya seperti itu. Jadi ada perasaan yang tertinggal di sana, jadi kamu nangkapnya selalu salah pasangan kamu ini. Begitu juga dengan dia, jadi dua-duanya memang, nggak nyambung gitu ya. Karena dua-duanya emosi, aku bilang sih yang satu orangnya emang pendiam, tapi juga sering overthinking gitu ya, sering salah paham. Kamu yang begitu sangat cerewet, bawel gitu ya, tapi justru, eee, nggak bisa nyampein perkataan mau lembut, mau keras, nggak nyampe ke dianya gitu. Yang ada dia tuh selalu ngajakin berantem terus, itu yang aku tangkap di sini ya. Dia juga kayaknya, kayak tulalit gitu loh, nggak nyambung. Kamu ngomong apa, dia nangkepnya apa, jadi nggak nyambung, akhirnya ribut besar, kamu kesel, jengkel sama dia, akhirnya kamu marah memutuskan untuk memblok akses komunikasi dengan dia. Padahal di sini kamu sayang banget sama dia, bahkan kamu selalu melamunkan dia, ya, gairah kamu selalu tinggi kalau inget sama dia gitu ya. Tapi karena saking jengkelnya, akhir kamu blok semua aksesnya, tapi tidak di dalam hati kamu tetap berseri ya, berbunga-bunga, bahkan mungkin dalam kekesalan pun kamu masih timbul gairah seks tersebut ya, sehingga kadang-kadang yang menyembuhkan perasaan sakit di dalam hati kamu, di dalam batin kamu, jiwa kamu itu adalah tentang hayalanmu yang ini gitu ya. Oke, sebenarnya di sini gini, dia serius dalam sebuah hubungan ini sama kamu ya. Dia mencoba untuk menjalani terus hubungan ini dalam sikap dia meskipun hubungan kamu sama dia banyak dengan himpitannya, banyak dengan kesusahannya. Juga di kamu juga mungkin setelah nonton video ini, bisa ngambil kesimpulan begini, bahwasannya komunikasi saat ini tidak baik, selalu ada pertengkaran dan amarah di setiap kalian berkomunikasi ya. Namun di sini ada satu hal gitu ya, kamu begitu sangat serius untuk memperbaiki apa yang kamu sudah lakukan kepada dia ini ya. Kamu ada niat untuk memperbaiki gitu ya, jalannya hubungan percintaan kalian, meskipun di sini sulit gitu, meskipun kamu tahu dia banyak sekali perubahan dan tidak mungkin akan berubah, tetapi kamu percaya dengan usahamu ini,
ya kelak kamu akan jalan kembali dengan dia atau bisa dipertemukan kembali dalam keadaan yang benar-benar sudah saling, mengerti, sudah saling memahami, sudah saling, apa namanya, introspeksi diri ya. Mungkin kamu lebih cepat untuk sembuh, lebih cepat untuk berpikir baik, lebih cepat untuk sadar dari kesalahan, dibandingkan dia yang masih lama lola gitu jalannya mungkin karena lebih banyak curiganya juga dia, tinggi curiganya juga dia, yang membuat dia agak kesulitan dalam kesehariannya, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bisa memutuskan, apa yang kamu lakukan ini adalah baik atau tidak baik ya. Di situ dia agak lambat caranya dia berpikir tidak seperti kamu cepat gitu ya, cepat mateng, cepat ngerti dan paham dan kembali menjadi, apa ya, kamu yang baru misalkan seperti, "Oh kemarin aku salah mestinya aku nggak kayak gitu," terus besok kamu melakukan, "Oh aku jangan sampai deh nyakitin dia lagi, nanti kalau aku ngobrol sama dia, aku selalu nyisipin kata-kata yang baik." Seperti itu mungkin ya yang ada di dalam hati kamu. Jadi setiap kamu mencoba untuk komunikasi, pasti kamu akan bumbukan sesuatu yang membuat dia senang atau bangga dengan, bisa membuat kamu kalah gitu ya, ngehubungin dia dulu. Kamu mengalah dengan hal tersebut agar demi tercapainya di sini, apa ya, kayak kamu kan sadar nih salah nih perbuatan kamu, jadi kamu memperbaikinya gitu. Nah, tapi dia di sana menganggapnya kamu kalah tidak bisa jauh darinya, tapi kamu mengiyahkan saja untuk kebaikan kamu. Masalahnya sebenarnya memang kamu ingin ketemu dan jalan lagi gitu ya, masih pingin ada harapannya tinggi dengan dia. Tapi di sini ada banyak permasalahan dalam kesehariannya dia, dalam pekerjaannya dia, dalam pemikirannya dia mempengaruhi lambatnya dia menangkap gitu ya, ini salah apa itu tidak salah gitu ya, apa ini yang harus kuperbaiki atau mungkin dia di sana atau memang semua sepenuhnya dia yang salah. Dia di situ lambat ya dalam kesehariannya dia berpikir, bagaimana dia bisa menilai sesuatu kejadian ya, dia lambat sekali kalau kamu nggak minta maaf duluan atau mengagung-agungkan dia, kebaikan dia, dia agak lambat mungkin bebel gitu ya, nggak ngerti banget gitu. Selain kamu harus, mengadakan pendekatan sendiri ya. Di situ juga aku melihat gitu ya, saat ini yang sedang terjadi dengan kalian adalah kalian sedang tidak saling ngobrol, tidak saling bicara ya, on off gitu atau mungkin, dia lebih fokus sekarang dengan keluarganya, kamu juga fokus dengan keluarga kamu ya. Jadi kamu fokus dengan dirimu atau keluargamu dan dia juga demikian ya. Saat ini yang sedang terjadi gitu ya. Jadi masih keduanya ini, kamu dan dia, tidak bisa saling berpisah gitu ya, tidak bisa, meninggalkan begitu saja ya. Meski di situ hatinya masih perih gitu ya, pingin ninggalin tapi cinta kalian tuh sebenarnya dalam banget. Tapi yang aku bilang tadi halangannya di kamu itu belum selesai, begitu ya. Oke, bagaimana dengan, oracle kita hari ini? Pesannya apa? Kita ambil 3 ya teman-teman ya, oke. Jadi kalian tuh mesti, apa namanya, mesti memberikan kesempatan lah ya untuk diri dia, agar dia bisa kembali ke sifat dia yang sebenarnya ya. Di sini ada cakra, angel, metaton. Oke. Kebanyakan memang dari situ ya. Aduh, aku tadinya mau ngambil 3 nih, tapi tanganku udah enggak udah pengen lanjut. Oke, kita bacain. Ada The Thinking Man. Jadi, oke, dia agak lambat berpikir ya. Jadi kalian harus sabar. Dia sekarang sedang berpikir, apakah memang saya yang salah gitu ya. Dia sedang berpikir, The Thinking Man. Jadi ya oke, kamu biarkan dia dulu beberapa minggu atau 2 minggu lah ya. Biarkan dia berpikir dulu gitu ya. Jangan kamu jangan kamu meng-call atau mengecat dia duluan. Please kamu tahan dulu atau nanti justru ada sesuatu yang tidak baik di sana. Saat dia berpikir, dia belum dapat hasilnya, kamu sudah masuk, nanti akan sesuatu berbahaya terhadap kalian. Aku juga khawatirnya gitu ya. Jadi sabar dulu, nanti akan ada petunjuk ya. Kamu akan merasakan bahwa dalam 2 minggu itu
dia baik ataukah tidak baik. Itu akan ada petunjuknya teman-teman, dengarkan saya ya. Selama 2 minggu ini kamu fokus dengan ibadahmu atau dengan kegiatanmu sehari-hari, dengan pekerjaanmu, dengan kesibukanmu, tetap afirmasi terbaik. Tapi kalau dalam 2 minggu tidak menghubungi, oke teman-teman harus ambil sikap tegas, sabar, legowo, jangan bersedih hati. Kalian harus mencoba untuk mengikhlaskan ya, nanti terserah semesta mau bagaimana jalannya, biarkan semesta yang mengarahkan mau kemana. Ya, jangan ngotot ya. Pokoknya nanti dia nggak baik akan kamu tahu di mana nggak baiknya. Kalau dia baik meski bertengkar terus, tapi dia baik buat kamu pasti akan ada jalan keluar yang menuju ke arahmu, oke? Jangan dihubungin dulu ya sebelum itu ya 10 hari, 2 minggu lah ya. Pokoknya hati-hati dengan segala kode-kode yang sedang kamu rasakan dan apa ya namanya ya, yang kamu rasakan saat ini selama kamu tidak komunikasi dengan dia ya. Kalau ada yang tidak baik buru-buru kamu afirmasi, nggak usah bilang Allah kayak gitu apa sih kalau emang dia bukan jodoh gue ya udah ngapain gue pusing-pusing capek-capek. Ya iya, iya boleh aja begitu, tapi kan namanya kita menunggu dan usaha dan kamu juga nggak mau memulai lagi dari nol dengan siapapun, pingin dengan dia ya apa salahnya gitu loh, nggak pakai biaya kok, nggak pakai ngambil umur kamu kok, nggak pakai, kamu harus, melakukan sesuatu yang merugikan kamu, enggak kan? Cukup dengan sabar aja gitu loh nunggu gitu loh. Buat memastikan, bukannya kebodohan dengan menjalankan hal seperti itu, bukan. Aku tidak mengajak kalian untuk berjalan di atas kebodohan, tidak. Tapi ini adalah saran gitu loh ya, supaya dia sedang berpikir dikasih waktu biar dia tahu dan kita lihat bagaimana tindak lanjut yang akan dia lakukan di sana gitu ya. Jika yang menontonnya saat ini adalah laki-laki, jadi kamu yang mesti ngambil sikap duluan ya. Kalau perempuan tunggu dia dulu. Bukan apa-apa, takutnya yang perempuan ini kan kadang dinilainya nggak jelas terus ya, dinilainya jelek terus sama orang lain yang, bilang kalau perempuan kurang baik untuk menghubungi duluan. Tapi stop dulu, sabar dulu ya, nanti akan ada jawaban kok, akan ada, percaya deh sama aku ya. Ada yin dan yang, di mana belum, si cakra Archanel Archangel Metatron ya. Pokoknya lepaskan segalanya yang memang menjadi beban kamu saat ini ya di dalam dada kamu, agar apa yang kamu simpan di dalam hati kamu tuh biar keluar dulu aja sih, biar lega gitu, biar badan kamu rileks, biar pikiran kamu terang, biar hati kamu tuh adem gitu ya. Jadi dibiarkan dulu aja semua beban kamu, kamu lepas dulu, biarkan semua itu diberikan waktu. Memang harus hari ini kejadiannya tidak berkomunikasi selama ini, ya udah biarin aja dulu, kamu afirmasikan yang terbaik buat kamu, biar kamu sehat dulu aja ya. Raga kamu sehat, pikiran kamu nanti akan seger. Jadi coba kamu untuk, untuk menggunakan cakra keenam kamu ya. Cakra keenam itu yang mana sih? Mungkin yang ada di tenggorokan dan di dalam perut ya. Aduh, pokoknya emosi kamu diredam aja dulu gitu ya. Sesuatu yang ada di dalam berhubungan dengan, apa namanya, perasaan jiwa kamu yang memanas itu, kamu jangan ikutin dia dulu, jangan. Pokoknya kamu dengerin omongan aku, jangan diikutin ya, slow, dinginkan gitu. Ada kok banyak cara untuk mendinginkan hati dengan cara membaca buku mungkin tidak bisa, oke mendengar lagu juga mungkin nggak bisa, asal jangan ngomongin orang nggak baik nanti akan jatuhnya karma ke kita ya. Jadi bisanya atau aku cuman ngasih saran cobalah meditasi, ringan lah cuman 1 menit aja gitu dibiasain gitu olahraga ya. Olahraga, olah napas, olah rasa kamu gitu supaya kamu lebih tajam intuisinya, lebih tajam perasaannya, apa yang mesti kamu lakukan. Nanti di situ ada feel, ada petunjuk yang mesti kamu jalanin. Masa cuman pacaran aja, cuman berhubungan aja, cuman berumah tangga aja sampai segitu repotnya. Iya kan ini ini kan berhubungan dengan perasaan.
ya. Orang kalau sudah jatuh cinta, orang yang itu aja nggak mau ganti yang lain, itu bisa sampai sakit jiwa, sampai bunuh diri pun ada gitu loh. Jangan main-main, perasaan tuh gila, rasa loh ya. Rasa itu kalau udah disakitin, kalau udah dikecewain, namanya cinta, itu nggak bisa gitu dia berhenti mencintai atau mengejar. Justru dia pingin tetap memiliki meskipun laki-laki atau perempuan tuh tidak mau. Ya, tidak bisa hilang kalau cinta itu, kecuali kita berbagi dengan Tuhan semesta ya, membagikan rasa kita kepada Dia, meminta petunjuk, meminta diuraikan rasa yang ada di hati kita supaya kita jadi kayak lega gitu ya. Minta petunjuk gitu, pasti dikasih gitu. Ini bukan masalah, kita sedang mau berbuat apa gitu sampai segitunya, sampai kayak harus meditasi, olahraga. Itu sebenarnya guys, demi kesehatan mental kamu, supaya kalau kamu sehat mentalnya, sehat hubungannya, sehat jiwanya, bisa membuat sehat hubungan kamu dengan kekasih kamu, bahkan dengan keluarga kamu, bahkan teman kamu. Kamu akan bisa membiasakan untuk bisa harmonis dengan mereka. Meskipun kamu adalah orang yang sangat galak, tegas, cerewet, bawel, tapi kalau kamu mengerti tentang gitu ya, tentang perasaan seseorang, kamu itu akan ngerem gitu loh, nggak bakalan cablak gitu ya, maksudnya ngerem. Oh ini nggak baik, oh ini nggak baik gitu kan. Oh ini bagus, oh ini oke gitu ya. Di sini juga ada yin yang, jadi sempurnakan perasaan itu, yang mana yang hitam, yang mana yang putih ya. Ini berpengaruh loh, bukan cuman di pacaran doang, di hidup rumah tangga doang, ini akan berpengaruh pada semua elemen kehidupan ya sayangku semuanya. Dari rezeki oke, akan membawa dari hati dan perasaan kita oke, akan membawa pikiran kita tenang. Kalau pikiran kita tenang, rezeki kita bisa bagus, karena kita tidak berkata kasar, tidak berkata memaki, tidak merendahkan orang. Dengan hal seperti itu bisa mendatangkan pintu rezeki, tidak menutup ya. Kalau orangnya kasar, suka mencerca orang lain dan memaki, rezeki pun seret gitu. Itu kan mempengaruhi. Lalu di hubungan juga akan baik, meski suka marah-marah dan galak bawel, tapi bisa diatasi, bisa ngerem gitu ya. Ngeremnya apa? Enggak, nanti Tuhan ngasih omongan kamu pedes sama pasangan kamu. Omongan kamu pedes sama temen kamu, omongan kamu pedes sama keluarga kamu. Tapi karena kamu bisa yin yang seimbang, orang penyampaian kamu ke dia nggak langsung diterima dengan sakit hati. Oh, orang itu memang begitu demi kebaikan. Orang jadi tahu sifat kamu itu sebenarnya baik. Kalau lagi marah begitu berarti artinya perhatian, bukan kebencian. Ya, yin dan yang pun terhadap hubungan kamu sama dia. Kamu sama dia bagaikan yin dan yang, siang dan malam, panas dan dingin, kemarau dan hujan gitu ya. Atau jangan ditambahkan dengan hal-hal yang jelek. Nanti yin yang dan yang, masih ada lagi 4 musim, masih ada lagi, jangan dong, yang ada pasangan dua-dua aja udah. Istilahnya kamu adalah, tidak bisa terpisahkan, kalau ada yin pasti ada yang ya, kalau ada hitam pasti ada putih, kalau ada malam pasti ada siang ya, kalau ada buruk pasti ada kebaikan, gitu. Jadi seperti itu kamu dengan dia ya. Apakah bagaimana nanti akan terus lanjut hubungan kamu dan dia? Ya, aku bilang yes. Hubungan kamu sama dia akan berlanjut dan kalian akan bisa berjumpa kembali. Tapi untuk syaratnya adalah kalian saling berjauhan untuk introspeksi diri ya. Bahwasannya nanti Tuhan semesta yang akan memberikan petunjuk. Nanti akankah kamu tetap teguh dengan dia ataukah kamu akan berbelok arah ya? Oke semuanya. Untuk zodiak Cancer, Aries, ada Aquarius, ada Taurus, Sagittarius, dan ada Pisces ya. Oke, di sini aku juga lihat ada Thinking Man, ada Storm Warming. Itu diingat-ingat semua teman-teman ya. Jangan terlalu perasa gitu ya. Kalau memang udah perasa, cobalah untuk bisa lega, dirilekskan saja hatinya.
Jangan gitu dong, Nyimas. Ya iya, dengan cara itu loh, kalau nggak bisa berpikir baik ya rileks, bahwa setiap manusia akan mendapatkan semua apa yang dia inginkan dengan porsi Tuhan yang sudah menyiapkan untuk kita. Berpasangan pun akan sesuai dengan porsinya. Seperti itu kawan-kawan semuanya ya. Oke, jangan bersedih hati, jangan berpikiran negatif. Tuhan selalu adil dalam segala hal kehidupan ini. Oke, aku mau kasih tahu inisialnya. Ada siapa aja di sini? Semoga ini ada di kamu atau ini ada di. Oke deh, kita bacain aja ya daripada nanti penasaran. Ambilnya banyak ya. Kan manusia banyak sekali namanya maksudnya. Ada inisial D, M, O, C, C, M, E, R, K, H, B, S, N, Y, V, G. Satu lagi ada F ya. Kalau salah satu benar dari bacaan ini betul resonate, mungkin hanya 80 sampai 70% ya. Guys, pokoknya apapun yang terjadi ingat sabar dan rileks agar kamu bisa menjumpai ide-ide brilian gitu ya di setiap kondisi dan keadaan yang sedang memusingkan kamu. Tetap jaga kesehatan dengan cara berpikir baik, olah rasamu agar tidak selalu diarahkan kepada hal-hal tentang kesedihan. Pokoknya tutup hal-hal yang berhubungan dengan kesedihan meskipun kamu sedang berada di dalam kesedihan ya. Tetap afirmasi yang terbaik ya. Pokoknya bagus-bagus yang nggak pernah akan dapat tercapai. Kamu pinta saja dalam afirmasi. Itu akan terjadi pasti, pasti banget. Itu sesuai dengan keyakinan kamu ya. Ambil energinya saat sedang mengucapkan, tutup matanya sambil menggenggam tanganmu lebih kencang atau mendekapnya di dada, di depan dadamu, lalu ucapkan apa yang menjadi keinginan kamu dengan keyakinan ya. Jangan lupa berdoa dulu. Oke. Oke segitu aja dari aku. Semuanya yang nonton hari ini sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Jangan khawatir jika kalian sedang dalam masalah besar, percayalah ya, percayalah dengan doamu. Oke guys, semuanya akan Tuhan berikan lewat instingmu, lewat kode alam semesta yang akan diterima. Bukan dari orang lain, tapi semesta akan memberikannya langsung kepada dirimu dan kamu akan diberikan pemahaman agar dapat memutuskan jalannya. Dan goodbye semuanya. Dadah.